Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Fisika, perkenalkan, nama saya Novidian Saputri dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 21. Dan perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 22. Di sini kami akan mempresentasikan kegiatan daring 11 fisika kami, yaitu materi gejala pemanasan global. Kalian tahu nggak sih apa itu pemanasan global? Jadi, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca yang diakibatkan dari aktivitas manusia seperti meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, meningkatnya gas metana, dan meningkatnya gas CFC. Untuk saat ini, di seluruh dunia, peningkatan suhu rata-rata global sudah mencapai 2 derajat Celcius. Kalian tahu nggak sih gas-gas rumah kaca itu apa? Jadi di atmosfer kita terdapat berbagai macam gas, diantaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal dengan gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini antara lain yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi menyerap sebagian energi tersebut, sedangkan sebagian lainnya dikembalikan ke asalnya gas rumah kaca. Seperti karbon dioksida, menangkap energi tersebut dan mengirimnya kembali ke permukaan bumi, sehingga bumi semakin panas. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. Dalam konteks yang normal, efek rumah kaca baik untuk bumi karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan kehilangan panasnya dan temperatur rata-rata bumi akan menjadi 60 derajat Fahrenheit lebih dingin dari biasanya. Efek rumah kaca yang berlebihan dapat menyebabkan bencana yang besar karena diakibatkan oleh banyaknya energi yang tertinggal di atmosfer kita dan dapat memperparah pemanasan global. Penyebab pemanasan global. 1. Pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi dan industri menghasilkan emisi gas karbon dioksida yang berakibat pada naiknya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. 2. Penebangan liar dan pembakaran hutan akan menghasilkan emisi gas karbon dioksida yang berakibat pada naiknya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. 3. Penggunaan pupuk kimia dalam pertanian menghasilkan emisi gas nitrogen yang berakibat naiknya konsentrasi nitrogenoksida NO di atmosfer. 4. Penggunaan alat-alat pendingin ruangan seperti AC dan lemari es menghasilkan CFC yang berakibat pada naiknya konsentrasi CFC di atmosfer. Lalu dampaknya apa aja sih? Dampak pemanasan global yang pertama yaitu perubahan cuaca dan iklim seperti curah hujan yang tinggi dan kekeringan yang berkepanjangan. Kedua, yaitu kenaikan permukaan laut yang bisa menyebabkan banjir. Yang ketiga, pengaruh terhadap kesehatan manusia seperti penyakit pernafasan, malaria, TBC, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu kekeringan di wilayah pertanian yang bisa menyebabkan petani gagal panen. Yang kelima, yaitu penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi, sehingga bumi kita terasa panas ya. Yang keenam, yaitu hilangnya terumbu karang dan kepunahan berbagai spesies tumbuhan maupun hewan di belahan bumi kita. Cara menanggulangi pemanasan global. 1. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. 2. Menggunakan energi alternatif dan melakukan penghematan listrik. 3. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. 4. Tidak menggunakan peralatan yang menghasilkan gas CFC. 5. Melakukan reduce, reuse, dan recycle. 6. Menerapkan sistem budidaya peternakan dan pertanian yang baik. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya gejala pemanasan global itu apa saja. Untuk mengakhiri video kali ini, Kami ucapkan terima kasih. Akhir salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.